Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan PJJ. Tetap semangat, jangan patah semangat ya, terus berkarya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan masyarakat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Mari sama-sama kalian buka bukunya di halaman 104 ya. Kalian buka di 104. Dalam pembelajaran 5 ini adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri ya. Jadi melalui sebuah gambar kalian dapat merangkai cerita dengan penuh percaya diri. Nah, yang kedua, kalian dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia ya. Kalian mampu atau dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana cara mendesain cover buku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menentukan ide pokok. Kalian diharapkan dapat menentukan ide pokok ya dari suatu bacaan atau paragraf ya. Baik anak-anak, itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita buka halaman 104. Ada gambar Pak Tani. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kita lihat ada gambar Pak Tani sedang mencangkul di sawah. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian bisa tanggapi di sini? Apakah gambar ini bisa kalian rubah menjadi cerita? Ya, tentu saja bisa. Dengan berbagai macam gambar yang ada di situ, gambar ini dapat kalian bentuk sebagai dalam bentuk cerita. Contoh misalnya dengan kata kalimat ya, wah hebat sekali Pak Bejo itu, sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan dan kaki kita bisa cedera, jawab Anto ya. Jadi dari gambar ini dapat berbagai macam cerita ya, membuahkan cerita dari berbagai gambar tersebut. Jadi gambar ini dapat bercerita tentang Pak Bejo ya, Pak Bejo yang sedang mencangkul di sawah ya. Baik anak-anak, kalau kita bekerja tentunya nanti ada konsekuensinya. Contoh misalnya ketika Pak Bejo terus memacul sawahnya ya, maka kemungkinan besar dia akan mengalami yang namanya pegal-pegal atau capek ya. Nah, jadi itulah bagian dari apa yang mempengaruhi pegal itu adalah otot manusia itu sendiri. Jadi coba kalian buka halaman 105. Otot manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot polos seperti apa sih otot polos? Nah, otot polos seperti ini. Ini adalah otot polos anak-anak. Jadi otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong ya, yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, kita saksikan. Ini gambar sistem pencernaan manusia anak-anak. Ada pankreas, ada hati, ada usus. Nah, inilah otot polos. Jadi dia bekerja nggak usah kita perintah, dia bekerja sendiri gitu. Ketika dia makan, dia bekerja sendiri menghancurkan makanan ya secara mekanik dan kimiawi. Kemudian menyerap sari makanan, kemudian membuang sisa makanan tidak bisa dicerna. Nah, itu adalah bagian dari otot polos. Dia bekerja tanpa kita suruh ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, sesuai gambar lihat.
Cirinya seperti ini. Nah, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Nah, gelendong seperti itu ya, terletak pada organ dalam. Nah, dia ada di organ dalam tubuh manusia. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi dia bekerja sendiri. Nah, itu adalah otot polos. Paham ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah ini gambarnya ya, gambar otot polos seperti ini ya. Selanjutnya adalah otot lurik. Apa itu otot lurik? Mari kita saksikan gambar berikut. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, itu adanya di mana? Adanya misalnya di badan kita nih, di tangan ya, di tangan, di kaki. Nah, itu otot daging-daging yang nempel itu namanya otot ya, yang bergerak. Jadi tangan kita itu bergerak atas perintah otak, anak-anakku sekalian, tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Melalui gambar ini kita dapat mengetahui ciri-ciri dari otot lurik, yaitu satu, bentuk silindiris dengan garis gelap terang. Dua, melekat pada rangka. Tiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Empat, cepat dan mudah lelah. Lima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel. 5, mempunyai pigmen mioglobin. Dan 6, inti sel yang berada di tepi. Ya, ini cepat dan mudah lelah. Misal kita berjalan jauh, maka kaki kita cepat pegel. Nah, itu adalah bagian dari otot lurik ya, sehingga kita diurut. Nah, kalau diurut itu yang diurut apa? Otot-otot lurik itu diurut. Yang pegel-pegel kakinya, tangannya, seperti itu anak-anak. Kemudian terakhir ada otot jantung. Seperti apa otot jantung? Nih gambar otot jantung nih. Nah, perhatikan gambarnya otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ya, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi otot jantung itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Dia bergerak sendiri ya, berdetak sendiri. Tidak akan berhenti kecuali jika memang sudah ajal atau sudah mati, seperti itu otot jantung. Jadi sama seperti otot yang berada di sistem pencernaan. Ciri-cirinya apa? Berdasarkan gambar anak-anak, otot jantung berbentuk silindiris. Ya, memiliki percabangan, kemudian otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu adalah otot jantung. Coba anak-anak perhatikan di halaman 107. Nah, ini adalah gambar keseluruhan manusia ya di halaman 107. Kita saksikan. Di situ ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian bisa tandain ya, otot polos itu berarti yang berada di mana? Iya betul, otot polos yang berada di tengah-tengah ini ya, di sistem pencernaan, di perut ya, di perut seperti itu. Otot lurik, nah otot lurik yang menempel pada tulang, ada di tangan, di kaki, di badan. Nah, itu adalah otot lurik. Otot jantung tentunya yang berada di jantung ya. Otot polos bekerja tanpa kesadaran manusia, otot lurik bekerja dengan kesadaran manusia, otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi yang istimewa polos dan jantung, dia bekerja sendiri tanpa harus diperintahkan oleh saraf otak. Kecuali tangan dan kaki, itu harus diperintahkan oleh saraf otak, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Jadi itulah peran dari pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba sekarang kalian buka halaman 108, otot manusia. Kita akan baca sama-sama. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh,
dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang sengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan gerak detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak disengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, itu adalah bagian dari otot. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Ide pokok itu adalah bagian yang terpenting ya, sifatnya umum. Sifatnya umum ya, yang mencakup dari nyawa lah, kalau kita bilang nyawa dari sebuah paragraf itu sendiri. Jadi sifatnya umum, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang sifatnya lebih khusus. Jadi tolong kalian tentukan ya kalimat ide pokok dari bacaan-bacaan tersebut ya, dari bacaan tersebut. Ide pokok dari bacaan yang di halaman 108 dan 109. Kerjakan di buku tematik ya. Jadi seperti itu. Ide pokok biasanya ada di awal, di tengah, dan di akhir ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Pilihlah yang sifatnya lebih umum ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat di halaman 110. Nah, di sini ada beberapa jenis contoh cover buku. Nah, kemarin juga kita sudah belajar membuat cover buku. Jadi ada beberapa bagian, misalnya ada judulnya, ya, ada gambar yang menarik seperti itu ya. Jadi inilah contoh cover buku yang berwarna latar putih dan tulisan sederhana dengan yang warna dan gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat cover buku, kita harus memperhatikan jenis-jenis apa yang harus kita buat itu. Misalnya kalau misalnya latarnya putih, maka tulisannya pun bisa kita gunakan atau kita menggunakan ya, misal latar putih nih, kita menggunakan berbagai macam gambar tapi lebih dominan ke putihnya, maka disebut sebagai cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Namun jika menggunakan gambar, bisa juga dengan desain penuh warna dan gambar. Jadi pada jenis latar putih ini tidak ada gambar memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian yang desain penuh warna gambar adalah pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Jadi itu saja pembelajaran kita anak-anakku sekalian. Tugasnya hanya membuat ide pokok yang ada di halaman 109. Ya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian segera laporkan hasil pekerjaannya. Ya, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang otot, tentang bercerita melalui gambar. Tadi tentang Pak Bejo yang sedang mencangkul sawah. Kemudian juga kita bisa kembangkan menjadi sebuah cerita
Kita juga tadi sudah belajar tentang otot, bahwa otot itu dibagi menjadi 3, otot polos, ya, kemudian otot lurik dan otot jantung. Otot polos bekerja nambah kesadaran manusia, itu kuncinya. Contohnya apa? Yang ada di sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Kalau otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang manusia, yang ada di tangan, yang ada di kaki, ya. Itu otot lurik. Kemudian yang terakhir adalah otot jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia, ya. Terus kita juga tadi sudah belajar tentang ide pokok, bahwa ide pokok itu dibagi menjadi 3, bisa di awal, di tengah, dan di akhir, ya. Tolong kerjakan, sifatnya yang umum ke khusus, yang umum ke khusus, ya. Jadi umum itu adalah ide pokok, khusus adalah kalimat pengembang atau pengikut dari ide pokok tersebut. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan sederhana. Kemudian yang kedua adalah cover buku, desain penuh warna dan gambar. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.